Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ini maknanya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Ini maknanya. Yesus berkata, "Ikutlah aku" dalam dua kondisi. Yesus berkata, "Ikutlah aku" dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, Yesus fisik manusia. Yesus fisik manusia, lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Setidaknya ada 10 ayat, antara lain Yohanes 1 ayat 43. "Ikutlah aku", Yesusnya masih fisik manusia. Dan kondisi yang kedua adalah Yesus roh, tapi sedang menampakkan diri selama 40 hari. Misalnya Yohanes 21 ayat 19 dan 22. "Ikutlah aku", tapi akunya ini sudah roh, sudah Kristus, sudah Tuhan, tapi sedang menampakkan diri. Pada kondisi yang pertama, mengikut Yesus, fisik manusia yang sedang melayani disebut murid Yesus. Ikut Yesus ke sana kemari, Matius 5 ayat 1. Tetapi bisa juga disebut pengikut Kristus yang fisik, Markus 9 ayat 41. Pada kondisi kedua, Yesus sudah roh, sudah Kristus, sudah Tuhan, menampakkan diri selama 40 hari, lalu yang mengikut Yesus selama menampakkan diri itu disebut pengikut Kristus yang sudah roh, yang sedang menampakkan diri. Misalnya 1 Korintus 11 ayat 1, itu Paulus itu pengikut Kristus. Berarti Paulus pernah ketemu Yesus yang sudah sedang menampakkan diri. Betul, di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Mari kita tempatkan di masa sekarang. Anda ingin jadi murid Yesus di masa sekarang? Yesus saja sudah tidak ada secara fisik. Jadi untuk masa 33 Masehi sampai dengan kiamat kelak, mustahil menjadi murid Yesus, ya, ikut Yesus ke sana kemari. Anda ingin menjadi pengikut Kristus yang fisik maupun pengikut Kristus yang roh, itu sesuatu yang mustahil, sebab Yesus yang Kristus fisik itu sudah tidak ada. Demikian pula Yesus yang Kristus yang sedang menampakkan diri 40 hari juga tidak ada. Jadi mustahil Anda bisa menjadi pengikut Kristus, ya, sebab Kristus yang Anda ingin ikuti itu sudah tidak ada. Begini Yesus Kristus setelah tahun 33 Masehi, supaya Anda itu tidak bingung. Saya mau jelaskan Yesus setelah tahun 33 Masehi. Yesus Kristus telah naik ditutupin awan, maka kondisi Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Wahyu 1 ayat 13 sampai 16, "Seperti anak manusia", seperti, ya, masih bisa dideskripsikan, "kepala dan rambutnya putih metah, matanya bagaikan nyala api, ya, kakinya bagaikan tembaga yang membara, suaranya seperti desau air bah," dan perhatikan, "wajahnya bagaikan matahari terik." Apakah Anda mau ikut Kristus yang seperti ini? Anda akan mati gosong jadi abu. Apakah Anda mau jadi murid Yesus yang seperti ini? Anda akan disebut orang tidak waras, ya. Lalu harusnya bagaimana? Mustahil kita menjadi murid Yesus. Maka kita mengikuti seperti apa yang dikatakan Yesus, "Jadilah saksiku." Saksi bagi Yesus yang sudah roh, Yesus yang sudah Kristus, Yesus yang sudah Tuhan Allah itu, meskipun kita tidak melihat secara fisik. Yesus berkata, "Berbahagialah kalian yang percaya meskipun tidak melihat." Kita pada kondisi itu. Kita tidak pernah melihat Yesus naik ke surga. Kita tidak pernah melihat Yesus ditutupin awan. Jadilah saksi walaupun kita tidak pernah melihat.
pernah lihat Yesus naik tuh, ya. Itu maksudnya di dalam Kisah 1 ayat 8, Yohanes 20 ayat 28 dan 29. Mustahil kita menjadi pengikut Kristus. Mati gosong kau, ya. Jadi yang benar adalah beriman pada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15, Kisah 16 ayat 31. Shalom Pendeta HTD. Pak Pendeta Tan, Yesus berkata, beritakan Injil ke seluruh bumi, jadikan mereka muridku. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin, kan Yesusnya udah nggak ada, gimana mau jadikan murid? Maksudnya adalah, itu ayat ada tanda bintang, ya. Matius 28 ayat 19, ada tanda bintang di belakang. Ya, di akhir kalimat ada tanda bintang. Kamu pencet, klik. Nggak taunya link ke Kisah 1 ayat 8. Yesus berkata, jadilah saksiku. Jadi yang dimaksud jadilah murid itu jadi saksi. Saksi gimana, Pak? Saksi yang Yesus sudah naik, ya. Kita ini sekarang menjadi saksi Yesus yang sudah Yesus itu sebagai roh, walaupun kita nggak pernah lihat tuh Yesus naik ke surga, nggak pernah lihat. Makanya Yesus berkata, ya, berbahagialah kamu yang menjadi percaya meskipun tidak melihat. Jadi saya menjadi saksi Kristus, maksudnya itu menjadi saksi Yesus, Yesus yang sudah roh. Saya sendiri nggak pernah ketemu Yesus. Betul? Itu maksudnya. Beritakan Injil ke seluruh bumi, ya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi apa? Saksi. Saksi Yesus yang sudah roh. Kemudian yang disebut pengikut Kristus artinya percaya kepada Yesus Kristus. Nggak mungkin kita jadi pengikut Kristus. Yesusnya saja wajahnya seperti matahari terik, kok kamu gosong kalau ikut Yesus ke sana kemari gitu. Ora waras kamu. Penjelasan seperti ini tidak Anda dapatkan di luar sana. Kan di luar sana pada belajar teologi, nggak akan ngerti Alkitab. Ya, membaca Matius 28 ayat 19, beritakan Injil ke seluruh dunia, jadikan muridku. Dia bingung dia. Kok suruh jadiin murid, terus yang jadi jemaat siapa? Kan di akhir kalimat itu ada tanda bintang tuh. Makanya pakailah Alkitab Kristen. Mohon maaf, jangan memakai Alkitab Katolik, jangan memakai Alkitab Protestan karangan Bapak Gereja. Jangan memakai Alkitab yang berdasar Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vaticanicus, berdasar 1XX atau LXX atau XX1, berdasar naskah Yerusalem, berdasar kodeks kode togel suara tokek. Jangan mau. Pakailah Alkitab Kristen, tulisan para rasul dan para nabi. Rasul dan nabi dipilih oleh Yesus, itu baru ciamik benar. Makanya membaca Matius 28 ayat 19 bisa clear. Membaca ikutlah aku, ya loh. Kan Yesus berkata ikutlah aku, Pak, maka kita menjadi pengikut Kristus. Itu kan menurut teologimu. Ya, Anda sesat kalau tidak mengerti Alkitab. Jadi sesat tidak sesat itu bukan HTD itu sesat karena tidak sesuai Tritunggal. Justru Tritunggal yang sesat, maha sesat, benar-benar sesat, bidat itu. Ya, very clear ya. Jadi belajarlah Alkitab, jangan belajar teologi ya. Kalau Anda belajar teologi ya jadinya begini. Yesus berkata ikutlah aku, kamu nggak ngerti kapan konteks waktunya. Waktu Yesus jadi manusia, ikutlah aku jadi murid. Waktu Yesus menampakkan diri, ikutlah aku, berarti jadi pengikut Kristus. Tapi nggak lama, cuma 40 hari. Waktu Yesus naik ke surga, bukan ikutlah aku, tapi percayalah kepadaku. Ya, 2 Timotius 3:15, kisah berapa tadi? Itu 16 berapa tadi? Ya seperti itulah ya. 16:31 kalau nggak salah. Ya, jadi seperti itu. Anda jangan ngotot sekarang menjadi pengikut Kristus ya. PDT pendusta dari atas mimbar mengatakan, saudara-saudara, sebagai murid Yesus, pengikut Kristus, kamu mati gosong jadi abu. Itu bedanya orang yang belajar teologi dengan belajar Alkitab. Pikiran dibuka mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45. Kalau Anda belajar teologi, jadinya kamu nggak ngerti. Lalu dari atas mimbar nyebar bau mulut. Saudara-saudara, sebagai
murid Yesus. Seperti orang tidak waras, kamu murid Yesus. Yesusnya aja sudah nggak ada fisik manusia. Nggak mungkin kamu jadi murid. Berarti jadi saksi untuk Yesus yang sudah roh. Kita ini pengikut Kristus, mati gosong, jadi abu kamu. Itu karena Anda tidak mengerti kitab suci. Anda sesat, benar-benar sesat dan bidat itu. Sesat itu ada di Matius 22 ayat 29. Benar-benar sesat itu ada di Markus 12 ayat 27. Bidat itu ada di Titus ya, Titus 3 ayat 10. Dan di dalam bidat itu ada komponen benar-benar sesat. Jadi ya Tritunggal itu bidat iya, benar-benar sesat iya, sesat iya. Itu kalau Anda membaca Alkitab, kalau Anda mengerti kitab suci. Tapi kalau dasarnya teolologi, tulisan Bapak gereja, ya seperti itu. Kamu merasa tidak berdosa toh dari atas mimbar? Ayo. Ya, saudara-saudara, mari jemaat sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Kristus, nggak sadar toh, kamu sedang menghujat Yesus Allah. Yesus Allah kamu mau pengikut gimana? Yang benar percaya Kristus itu baru benar. Saksi Kristus itu baru benar. Ada ayatnya, ya betul. That it, jadi Yesus berkata, ikutlah aku. Ada dua kondisi, waktu Yesus jadi manusia fisik dan waktu Yesus menampakkan diri 40 hari. Setelah itu nggak bisa kita bilang ikutlah, nggak bisa. Tapi percaya kepada Kristus itu baru benar ciamik, benar Alkitabiah. That it, ya, ikut sekolah Alkitab tempat kami gratis. Jangan mau dibodohin dengan teolologi satu lemari. Ya, jangan mau dibodohin para PDT pendusta dari atas mimbar. Saking sering nipunya sampai dia tidak merasa sedang berkata-kata menghujat Yesus Allah. Dia nggak merasa loh. Berkata kita murid Yesus, kita pengikut Kristus, kita anak-anak Tuhan, haleluya, hosana, itu semua menghujat Yesus Allah. Karena kamu tidak percaya Yesus Allah. Yang kamu sembah kan Bapa. Bapa itu iblis, kiasan Yesus Allah. Tidak sedetik pun Bapa disembah. Saking seringnya nipu jemaat, maka ketika Anda berkata sampai nggak sadar. Orang itu kalau nipu melulu, nggak sadar apa yang diucapkan itu nipu lagi. Jemaat saking sering ditipunya, sampai nggak sadar. Nggak pernah ada anak-anak Tuhan di Alkitab. Nggak pernah ada pengikut Kristus yang sekarang loh ya, kalau dulu ada. Nggak pernah ada murid Yesus. Murid Yesus itu zaman dulu. Pengikut Kristus itu zaman dulu. Kalau hari ini kamu mau berkata pengikut Kristus, ya kamu seperti orang tidak waras. Jemaat nggak sadar ya, ketipu terus. Haleluya itu tidak boleh diucapkan oleh kamu yang menolak Yesus Allah. Haleluya itu hanya untuk Yesus Allah. Hari ini kamu masih berkata hosana, saking nggak sadarnya. Hosana itu untuk Yesus yang manusia, yang sedang naik keledai. Yohanes 12 ayat 13. Hari ini kamu nggak boleh nyebut hosana. Hosana Yesus sudah roh sekarang. Harusnya haleluya. Kamu pun nggak boleh nyebut haleluya sebab kamu menolak Yesus Allah. Loh, dua-duanya salah toh. Nyebut hosana salah, nyebut haleluya salah. Tapi karena kalian jemaat sering ketipu, ya pendetanya yang sering nipu juga nggak sadar. Hosana, haleluya. Ya. Makanya belajar Alkitab, jangan belajar teolologi. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Jadi sederhana ya Pak. Ikutlah aku, ternyata ada dua pengertian. Nggak pernah dengar Pak ya, yang kalian pelajari teolologi sih. Ya, that it. Haleluya, amin.